Ya, pening. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahma Nurwahyuni, biasa dipanggil Rahma, dan saya berprofesi sebagai dalang wanita dari Yogyakarta. Mbak, bisa diceritakan kenapa sih tertarik terhadap dunia wayang? Baik, untuk awalnya mungkin pepatah mengatakan bahwasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu berlaku kepada saya juga karena ayah saya juga seorang dalang. Maka dari itu dari kecil saya sudah sangat akrab dengan dunia wayang kulit, khususnya musik-musik gamelan ataupun wayang kulit sendiri. Jadi waktu itu kelas 3 SD saya punya keinginan untuk minta diajarin untuk menjadi dalang langsung kepada bapak saya. Jadi belajarnya pun juga di rumah dan waktunya juga lebih fleksibel gitu mungkin awal mulainya. Oke, itu bisa diceritakan tahun berapa itu Mbak? Waktu itu sekitar 2010 mungkin ya, jadi kurang lebih sudah 20 tahun sampai dengan hari ini saya masih konsisten dengan wayang kulit itu sendiri. Oke, kalau menurut Mbak kenapa sih, apa yang menarik ketika memainkan wayang itu? Yang menarik adalah mungkin saya sebagai seorang wanita ya, karena dalang itu biasanya identik dengan laki-laki, maka dari itu saya menjadi orang yang minoritas dari para lelaki yang bisa memainkan wayang. Jadi mungkin itu menjadi salah satu hal yang menarik untuk sampai saat ini saya masih ada di dunia pewayangan itu sendiri. Oke, jadi memang belajar dari ahlinya gitu ya Mbak ya? Betul, kebetulan ayah saya selain guru PKN juga punya hobi dalang, wayang kulit klasik. Jadi saya bisa kapanpun, dimanapun belajar wayang kulit. Mbak, untuk pentas-pentasnya yang berkesan di mana aja? Sejauh ini sudah banyak ya, untuk pementasan mungkin sudah 75 kali karena setiap bapak pentas atau dapat job gitu, saya menjadi praacara atau pembuka untuk menarik penonton datang untuk melihat pertunjukan wayang kulit. Nah, mungkin salah satu pementasan yang cukup menarik itu adalah akhir-akhir ini ada project dengan salah satu sekolah di Jakarta yang setiap tur ke Jogja itu setiap tahunnya ada sisipan-sisipan di mana ada pengenalan budaya Jawa, khususnya wayang kulit itu sendiri, dan saya di situ mengisi mini workshop untuk mengajarkan sedikit, kemudian nanti ada praktek secara langsung adik-adik memegang wayang kulit itu dengan bahasa mereka sendiri-sendiri gitu. Itu adalah momen yang cukup menarik karena audiensnya adalah anak-anak, dan saya berharap anak-anak ininya nantinya ketika sudah timbul keinginan untuk mau belajar wayang, itu nantinya harapannya bisa salah satu dari mereka menjadi dalang juga. Oke, Mbak, kan ini memang sekarang era milenial, era digital seperti ini. Bagaimana sih agar bisa memberikan edukasi saat ini gitu kan?
Untuk edukasi mungkin dalam hal wayang kulit ini memang agak susah ya, karena dari segi ketertarikan dari generasi muda pun saat ini juga sudah mulai tergerus dengan budaya-budaya dari luar gitu. Jadi mungkin dari sisi edukasi dari sekolah mungkin ya akan lebih tepat ketika itu disisipkan di pembelajaran-pembelajaran di sekolah. Jadi pengenalan wayang kulit itu dapat disisipkan di pembelajaran di sekolah-sekolah. Selain itu juga mungkin dari kegiatan-kegiatan di sekolah, seperti misalnya ada tur dari Jakarta tadi, kemudian menyisipkan pengenalan budaya Jawa khususnya wayang kulit itu kepada anak-anak. Itu akan lebih masuk dibandingkan mereka harus terpaksa mempelajari dari awal gitu. Mbak dikenal juga dengan dengan melalui berbagai media sosial untuk mengenalkan itu, bisa diceritakan hal itu, Mbak? Jadi untuk saat ini mungkin sudah ada di YouTube ya untuk pertunjukan wayang kulit, itu durasinya cukup panjang karena jadi satu dengan pementasan Bapak gitu. Jadi saya sebagai pembuka acara, kemudian nanti dilanjutkan pementasan oleh Bapak. Jadi itu bisa disaksikan juga di YouTube dan juga di sosial media saya, di Instagram saya @rizkirahma, hanya belakangnya 3, boleh langsung dicek. Di situ juga ada beberapa dokumentasi ketika saya mementaskan wayang kulit. Mbak, mungkin terakhir, Mbak, momen Hari Kartini ini apa sih harapan Mbak sebagai dalang perempuan muda dari Yogyakarta? Jadi bertepatan dengan momentum Hari Kartini ini, saya sebagai seorang perempuan, seorang wanita, mengajak kepada seluruh wanita di Indonesia khususnya untuk terus berkarya, untuk terus berdaya, untuk bisa menjadi inspirasi. Apapun itu profesinya, kita harus teguh, maksudnya kita harus konsisten untuk bisa terus memberikan yang terbaik dengan profesi apapun itu yang kita sedang lalui. Mbak, selain sebagai dalang, kegiatan sehari-harinya mungkin? Untuk kegiatan sehari-hari adalah staf di bagian umum protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, tepatnya di Balai Kota Jogja. Saya di bagian protokol. Matur nuwun, Mbak. Terima kasih. Hawi namaku silangit yang jagat karono, sirang kondo kawe sisani bisono, sono sinau laman kiloko, saeku masih lesantun lampai budo. Semanten ugi pekediro paman turno, pekediro krayo gaden anjenipun sowan mandiro. Gaden tujuh punya prit gaden untuk iso nyeslaten dawuh gerang anak Prabu. Bapak Prabu kula dewa kepunden kula sampun satata lenggah aso napas asat kang warayanto. Kula ngaturaken pambagya panagrami kang Raharja rawuhipun Kama Prabu ing negari Ngastina. Ye jagat dewa Bayara, sak langkung katedha manglengga murta sing panagramanipun Nyai Prabu ingkang rumetah.
Rasanya aku rindu sekali dengan kakakmu Sinta, karena sudah sekian lama diculik oleh Rahwana. Kalau begitu hamba mohon pamit dan mohon doa restu. Sampaikan cincin ini kepada istriku Sinta. Rasanya aku rindu sekali dengan kakakmu Sinta, karena sudah sekian lama diculik oleh Rahwana. Kalau begitu hamba mohon pamit dan mohon doa restu.